Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indri Setiawati, NIM 054366254, Prodi Manajemen Universitas Terbuka. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Kalian udah pada tahu belum sih apa sih itu ilmu ekonomi? Saya akan bahas di sini. Tonton sampai habis ya. Bye bye. Ilmu ekonomi sesungguhnya ada di dalam praktik kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari keputusan untuk memilih barang apa yang akan dibeli, memilih jenis pekerjaan, mengalokasikan pendapatan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, menabung di bank yang memberikan suku bunga tertinggi, respon terhadap kenaikan harga barang, dan sebagainya. Kenaikan harga barang apapun umumnya direspon dengan mengurangi konsumsinya. Meskipun kita yakin bahwa semua orang tidak berdiskusi dulu dalam menghadapi kenaikan harga BBM. Misalnya, namun orang cenderung mengurangi konsumsi BBM baik secara langsung maupun tidak langsung. Ilmu ekonomi secara sederhana didasarkan pada 3 konsep penting, yaitu yang pertama adalah kelangkaan, yang kedua adalah pilihan, dan yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Ilmu ekonomi muncul karena manusia selalu ingin mendapatkan sesuatu melebihi sumber daya yang dimilikinya. Misalnya, manusia ingin hidup di dunia yang nyaman dan aman, air yang bersih, pendidikan yang baik, rumah mewah, kendaraan bagus. Sementara itu, pendapatan itu semua seseorang dibatasi oleh waktu, pendapatan, dan harga yang harus dibayar. Sehingga pada kenyataannya, semua keinginan tersebut tidak mampu kita penuhi. Oleh karenanya, ilmu ekonomi diperlukan untuk memahami bagaimana cara memenuhi keinginan yang tidak terbatas tersebut dengan sumber daya yang terbatas. Mengapa sih kita harus mempelajari ilmu ekonomi? Dengan mempelajari ilmu ekonomi, kita dapat mengetahui penyebab munculnya berbagai permasalahan ekonomi, perilaku para agen ekonomi atau rumah tangga dan perusahaan, dampak yang dihasilkan dari permasalahan ekonomi, dan pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Sebenarnya, tanpa mempelajari ilmu ekonomi terlebih dahulu, manusia secara sadar maupun tidak setiap hari melakukan keputusan ekonomi. Namun demikian, dengan mempelajari ilmu ekonomi, kita akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai permasalahan ekonomi dan bagaimana suatu perekonomian bekerja. Oke, selanjutnya, ilmu ekonomi dan keputusan ekonomi. Di dalam perekonomian selalu ada 2 agen ekonomi yang hidup berdampingan, yaitu rumah tangga sebagai konsumen dan perusahaan sebagai produsen. Ilmu ekonomi merupakan suatu perangkat alat analisis yang dapat membantu kita membuat keputusan terbaik di dalam hidup, khususnya keputusan ekonomi. Sebelum mengambil keputusan ekonomi, setiap agen ekonomi harus dapat mengidentifikasikan terlebih dahulu tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Ada beberapa konsep dasar dalam ilmu ekonomi, yaitu tadi, yang pertama, kelangkaan, yang kedua, pilihan-pilihan, yang ketiga, biaya, kesempatan, dan yang keempat adalah alokasi. Pentingnya kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi berperan penting dalam mengalokasikan serta mendistribusikan sumber daya yang langka secara merata kepada masyarakat. Pasar seringkali gagal mengakomodasi kepentingan semua bagian masyarakat, sehingga muncul yang disebut dengan market failure atau kegagalan pasar. Bagaimanapun juga, pemerintah memiliki pengaruh yang besar dalam alokasi barang dan jasa melalui mekanisme yang dimilikinya. Karena pada kenyataannya, agen-agen ekonomi masih melakukan pengambilan keputusan berdasarkan kekuatan pasar. Oke, kita lanjut ya. Ilmu ekonomi sebagai ilmu sosial. Ilmu ekonomi digolongkan dalam kelompok ilmu sosial. Digolongkan sebagai ilmu sosial karena terkait dengan pengamatan terhadap perilaku manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, selalu membutuhkan peran orang lain. Namun demikian, kadar keilmihan ilmu ekonomi dalam mengamati perilaku agen ekonomi ditentukan oleh kemampuannya untuk membedakan antara pernyataan positif dengan pernyataan normatif.
kemampuan dalam membedakan apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang diharapkan dari fakta yang ada. Pernyataan positif berhubungan dengan fakta, yaitu sesuatu yang telah terjadi dan akan terjadi. Sedangkan pernyataan normatif terkait dengan yang diyakini seseorang seharusnya terjadi. Pernyataan normatif didasarkan pada nilai yang diyakini mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro mempelajari perilaku setiap individu atau agen ekonomi seperti konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah, dan pemilik perusahaan. Dalam ekonomi mikro, dijelaskan bagaimana dan mengapa setiap pelaku ekonomi membuat pilihan, serta bagaimana pilihannya tersebut mempengaruhi perubahan harga dan pendapatan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ilmu ekonomi ini mempelajari perilaku manusia dalam membuat keputusan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas, yang mengarah pada masalah utama kelangkaan. Selain itu, ilmu ekonomi juga mempelajari cara mengelola sumber daya secara efisien dan efektif melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk menciptakan kemakmuran baik di tingkat individu maupun masyarakat. Sekian penjelasan materi saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you for watching. Dadah.